Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rio Andriat Krisdiawan di channelnya Andriat Rio. Di video ini saya akan membahas tentang pengantar literasi teknologi dan juga komunikasi, tentang definisinya dan juga fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang pertama, kita bahas dulu terkait definisi daripada literasi teknologi dan juga komunikasi. Kalau kita pecah bahwa definisi daripada literasi adalah kemampuan seorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan juga menulis. Makanya sering dikenal dengan yang namanya berliterasi, yaitu membaca dan juga menulis. Lalu dari dipecah lagi tentang teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat menjadi TIK adalah yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Ya, jadi tentang peralatan-peralatan teknis, terutama sekarang di era digital, yaitu peralatan-peralatan seperti komputer, smartphone, PDA, jaringan internet, dan sebagainya. Itu untuk teknologi informasi dan juga komunikasi. Sehingga kalau kita lihat lagi daripada definisi literasi, teknologi dan juga komunikasi mencakup dua hal kembali. Di sini ada tentang TIK-nya, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Tentang teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi data, dan juga menjadi sebuah informasi. Jadi di sini data tentang teknologi informasi yaitu di mana kita melakukan proses ya kan penggalian data, ya kan pengumpulan data dengan suatu alat, apakah komputer, apakah berupa aplikasi dan sebagainya, sehingga nantinya itu menjadi sebuah informasi. Di situ yang disebut dengan teknologi informasi. Sedangkan yang disebut dengan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer. Lebih kepada mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Berarti di sini lebih kepada teknologi komunikasinya, jaringannya, medianya seperti apa. Seperti sekarang berarti ketika data ataupun informasi dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain, apakah menggunakan yang namanya internet, menggunakan yang namanya media disket, flash disk, CD, dan sebagainya. Sehingga jadilah satu kesatuan yaitu teknologi dan juga teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, sehingga dari situ mulailah kita ketahui bahwa definisi gabungan dari literasi, teknologi, dan komunikasi menurut Wikipedia yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan data, manipulasi data, pengolahan data, pengelolaan data, pemindahan informasi antar media. Sedangkan menurut Stefanus Eko Wahyudi, di situ bahwa dijelaskan teknologi informasi dan juga komunikasi atau yang dikenal dengan TIK merupakan sebuah teknologi yang meliputi perangkat elektronik, komputer, smartphone, handphone, dan sebagainya, dan juga teknologi komunikasi yang di dalamnya tercakup perangkat lunak, software, sistem operasi, aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan data tersebut, mengirimkan data ataupun informasi tersebut, menerjemahkan data ataupun informasi tersebut, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk. Itu definisi dari yang namanya literasi teknologi dan juga komunikasi. Jadi perangkat TIK yang sering kita gunakan, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mulai yang namanya berliterasi teknologi informasi dan juga komunikasi. Ketika kita bermain sosial media, mendapatkan data, mengirimkan informasi,
Ya kan, lalu dari smartphone juga kita bisa mengirim email, dari komputer berkirim email dan sebagainya. Berarti kita sudah yang namanya berliterasi teknologi informasi dan juga komunikasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang saya bahas yaitu fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagian kecil dari apa yang sering kita lakukan dengan TIK ataupun teknologi informasi dan juga komunikasi. Contoh yang pertama di sini fungsi daripada TIK yaitu kemudahan dalam mengakses informasi. Ya, di mana tadi saya sudah singgung ketika sharing data, sharing informasi melalui smartphone, komputer, sosial media, email, dan sebagainya. Sehingga kita yang dulunya mungkin dengan tanpa ataupun batasan teknologi informasi, masih ketika mengirimkan informasi, masih menggunakan yang namanya media seperti koran, majalah, dan sebagainya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi untuk kemudahan akses informasi, tidak usah menunggu lama dalam satu hari dan sebagainya, dalam 1 menit ya kan ya, dalam hitungan jam informasi di luar negeri, informasi di dalam negeri ya kan ya, bisa diakses melalui smartphone, komputer, apakah melalui media sosial, apakah melalui web dan sebagainya. Itu fungsi, salah satunya fungsi kemudahan ataupun fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang memang sangat kita rasakan. Lalu yang selanjutnya adalah kemudahan ataupun memudahkan dalam bekerja. Ya, terutama di era pandemi seperti ini. Ya, karena di era pandemi seperti ini di mana ada yang disebut dengan yang namanya work from home ataupun bekerja dari rumah, bekerja dari kantor dan sebagainya, itu sangat memudahkan dalam bekerja. Ya, selain itu juga dalam mencari pekerjaan pun sangat dimudahkan dengan apa? Teknologi informasi komunikasi, ya. Lalu bekerja dengan jarak jauh, menyimpan data pekerjaan, mentransfer pekerjaan, data pekerjaan, ya kan. Lalu penggunaan software-software dalam mendukung ataupun memudahkan dalam bekerja. Seperti itu. Seperti kita misalnya ketika berkirim data informasi, ya kan, sebelumnya ketika memindahkan satu data dari komputer 1 ke komputer 2 dan sebagainya, kalau dulu masih menggunakan disket, masih menggunakan flash disk, ya kan ya, masih menggunakan CD. Tapi kalau sekarang dengan berkembangnya teknologi, fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi sangat kita rasakan ketika memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Bisa menggunakan email, bisa juga menggunakan yang namanya media sosial, ya, bisa juga menggunakan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya. Ya, terutama di era pandemi ketika kita bekerja, ketika mau bekerja secara jarak jauh sudah ada yang namanya video conference ya kan ya, ataupun video-video conference yang lainnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi diantaranya adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Tadi bersinggungan juga dengan kemudahan bekerja, kemudahan dalam berkomunikasi, salah satunya yang jauh menjadi dekat, yaitu apa? Adanya sosial media, adanya video call, adanya video teleconference. Ketika di era pandemi kita mengajar bisa dari rumah, ketika di era pandemi kita bekerja bisa dari rumah, seperti itu. Lalu ketika sebuah portal berita, web, dan sebagainya yang dulu menggunakan koran, berkomunikasi informasinya bisa menggunakan tadi sosial media dan yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang keempat, fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi diantaranya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Ini juga sama ketika kita beralih dari yang namanya ataupun yang disebut dengan kebiasaan baru ataupun pola hidup baru di era pandemi COVID seperti ini. Yaitu apa? Kemudahan dalam bertransaksi. Gitu. Munculnya yang namanya e-commerce. Kita bisa beli barang melalui yang namanya media TIK, teknologi informasi komunikasi, transfer antar bank, ya kan ya, seperti itu. Sampai dengan yang sekarang itu sudah bisa yang namanya membuat rekening secara online. Itu kemudahan dalam bertransaksi seperti itu. Yang biasanya sebelum era pandemi kita
ketika membeli barang, membeli sesuatu, pasti kita harus datang ke tokonya, harus datang ke supermarket dan sebagainya. Tapi dengan adanya COVID, pandemi dan sebagainya, kita adaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi, kita sangat mudah dalam bertransaksi tanpa harus ketemu dengan penjualnya, tanpa harus datang ke tokonya. Kita bisa melakukan transaksi secara online melalui apakah media e-commerce, web commerce, dan yang lainnya. Itu fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil dari banyaknya manfaat ataupun fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang selanjutnya ini fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan masih sama, ya kan ya, hampir dengan kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan pun ketika era pandemi semuanya berubah, ya kan ya, teknologi informasi komunikasi itu menjadi andalan, menjadi ibaratnya acuan dalam hal di dunia pendidikan juga. Yang pertama di sini sebagian kecilnya adalah sebagai media pembelajaran. Media belajar untuk mempermudah dalam penjelasan materi. Seperti itu. Di mana bahwa sekarang ada pembatasan berkerumun dan sebagainya di era pandemi, ketika yang namanya pembelajaran itu bisa dilakukan secara jarak jauh, secara daring, itu salah satu fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau sebelumnya dengan berdasarkan teknologi informasi komunikasi, itu sumber informasi, sumber belajar, sumber ilmu pengetahuan, itu hanya bisa didapatkan dari apakah buku, ya kan ya, apakah dari majalah dan sebagainya. Tapi dengan teknologi informasi komunikasi, bahwa ilmu pengetahuan itu sangat mudah ataupun bisa didapatkan di dalam luas kelas belajar ataupun bisa melalui media teknologi informasi komunikasi. Adanya munculnya e-majalah, e-book, ya, ada juga yang namanya pencarian untuk yang namanya jurnal, scholar dan sebagainya, itu melalui fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi ada juga yaitu sebagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas dalam mendukung pembelajaran praktik dan juga kelas daring nyambung dengan yang namanya media pembelajaran, ya kan ya, dengan munculnya yang namanya LMS untuk pembelajaran sehingga sangat mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan juga yang lainnya. Yang keempatnya untuk dunia pendidikan yaitu salah satunya adalah pelayanan akademik. Ya, di mana mungkin sebelumnya dengan keterbatasan teknologi informasi dan juga komunikasi, pelayanan akademik mahasiswa harus datang ke kampus untuk melakukan pembayaran, untuk melakukan yang namanya transaksi keuangan di sekolah, di kampus dan sebagainya. Tetapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi, salah satu fungsinya adalah mempermudah komunikasi dan transaksi akademik. Di mana bahwa transaksi pembayaran, melihat histori pembelajaran dan sebagainya, ataupun untuk keuangan dan sebagainya, itu sudah bisa ataupun difungsikan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Itu beberapa contoh atau fungsi daripada teknologi informasi dan juga komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya, fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi secara umum yaitu bisa sebagai fungsi sebagai capture dan juga penangkap informasi di sini, yaitu sebagai penangkap informasi yang dipercaya oleh kita sebagai user sehingga mendapatkan apa saja hal yang dibutuhkan seperti tadi berita dan sebagainya, itu kita bisa capture dari pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Lalu yang selanjutnya secara umum fungsi sebagai processing ataupun pengolah. Nah, di sini merupakan kompilasi dari beberapa rincian aktivitas. Contohnya adalah menerima suatu input data dari scanner dan lain sebagainya. Setelah itu data tersebut kemudian
diolah dan diproses sehingga menjadi sebuah bentuk informasi. Misalnya ketika tadi pembukaan rekening baru, ya kan ya, dengan menggunakan KTP, dengan menggunakan bukti-bukti yang bisa kita capture sehingga diproses sehingga diolah menjadi sebuah informasi. Lalu yang selanjutnya fungsi generating ataupun menghasilkan. Di sini untuk fungsi generating ataupun menghasilkan, bahwa fungsi generating menghasilkan ini adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik table bisnis, ataupun misalnya adalah informasi tentang analisis hasil daripada analisis data, penjualan, dan yang lainnya sebagai fungsi generating ataupun menghasilkan sebuah informasi. Yang selanjutnya juga itu sebagai fungsi storage ataupun penyimpanan. Sudah sangat jelas sekali untuk fungsi storage dan juga penyimpanan. Di sini peranan teknologi dalam menyimpan ataupun merekam informasi dan juga data ke dalam sebuah media multifungsi sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lain di kemudian hari. Apakah itu disimpan dalam perangkat komputer, smartphone, ataupun bahkan perangkat cloud computing seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi retrieval ataupun pencari kembali. Nah, fungsi ini pun sudah banyak sekali kita nikmati, sudah sering digunakan, yaitu adalah berkaitan dengan penelusuran, di mana pengguna dapat menyalin ataupun membuka kembali data ataupun informasi yang disimpan ataupun yang misalnya memang diinformasikan melalui web dan sebagainya. Cara kerjanya juga sangat mudah dan praktis karena tinggal ketik ataupun kita cari apa yang kita cari di dalam suatu data, maka langsung akan muncul data yang kita cari. Sebelumnya tanpa ada teknologi informasi dan komunikasi, berkas-berkas data, arsip yang masih hard file itu akan sangat sulit untuk kita retrieve ataupun cari kembali. Tapi dengan digitalisasi teknologi informasi komunikasi sehingga mempermudahlah dalam mencari data ataupun data-data yang pernah kita simpan sebelumnya. Lalu yang terakhir, fungsi secara umumnya yaitu sebagai transmission ataupun transmisi. Di sini fungsi transmission berhubungan dengan kirim-mengirim sebuah data ataupun informasi dengan menggunakan jaringan komputer. Sudah banyak ya media sosial. Jadi kalau dulu mungkin hanya menggunakan email dan sebagainya, ataupun sebelum ada teknologi informasi yang berkembang itu masih menggunakan flash disk, disket, disk, ya kan ya, lalu beralih lagi ke menggunakan email, bahkan sekarang sosial media sudah menjadi fungsi untuk transmisi data ataupun informasi. Itu beberapa fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi secara umum. Tadi sebelumnya dalam dunia pendidikan, sebelumnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam bertransaksi, dan lain hal yang lainnya. Materi tersebut saya juga dapatkan dari Wikipedia, dari juga referensi-referensi yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang literasi, teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.